Baiklah, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Baik, di sini kita akan memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu mata pelajaran ekonomi dengan materi pokok kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Sartika Tampu Bolon akan mengajarkan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan kata motivasi untuk kita pada siang hari ini, yaitu baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Sedangkan kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk anak didik kami membaca slide-nya mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Baiklah, kalau tidak ada yang berniat, maka saya akan melanjutkannya. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Dilihat dari segi teoritis, ada 3 jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. A. Kebijakan fiskal fungsional. Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contohnya, kebijakan fiskal fungsional, misalnya seperti pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Selanjutnya ada kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan ini yaitu berupa kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal yang satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya seperti di krisis ekonomi. Contohnya, kebijakan fiskal yang disengaja adalah alokasi APBN, yaitu bagi sektor kesehatan di masa pandemi, dan relaksasi pajak usaha. Selanjutnya yang ketiga ada kebijakan fiskal tidak disengaja atau insidental, yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi penerapan, ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi
fungsi kebijakan fiskal ekspansif ini adalah demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Selanjutnya, ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Selanjutnya, jika dilihat dari segi neraca pembayaran, terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Kebijakan fiskal seimbang yaitu menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran negara agar negara tidak punya terlalu banyak utang. Yang kedua, ada kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus ini adalah kebijakan fiskal yang diambil pemasukan lebih banyak dari pengeluaran, di mana fungsi kebijakan fiskal surplus adalah mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal kebalikan dari jenis kebijakan surplus, di mana kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding dengan pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Baik, untuk slide berikutnya saya persilahkan kepada anak didik kami, Prisdayanti, untuk membaca mengenai instrumen kebijakan fiskal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bu, akan saya bacakan PPT. Instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah antara lain: 1. Pajak, yaitu berupa pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. 2. Pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus kondisi saat pemerintah mengembalikan pinjaman kepada masyarakat. 4. Alokasi anggaran. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Sudah, Bu? Baiklah. Untuk slide berikutnya saya persilakan kepada Dea untuk membaca. Baik, Bu. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama, tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. 2. Subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Sudah, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan yaitu mengenai tax amnesty, yaitu kebijakan fiskal yang berupa pengurangan dan peniadaan dalam pengurangan atau pembebasan pajak dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang melaporkan seluruh kekayaannya.
mengenai pajak, yaitu seperti yang kita ketahui dalam masyarakat itu, terutama dalam pemilik kendaraan bermotor, pajak dan bangunan, pemilik bangunan atau rumah itu pasti akan membayar pajak kepada negara. Namun, ada kalanya apabila mereka melakukan usul atau melaporkan kepada pihak negara seluruh kekayaannya, maka mereka akan membayar pajak yang besar. Namun terkadang untuk mengatasinya hanya sebagian saja yang dilaporkan kepada pihak negara atau pihak pajak, sehingga ada pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu. Begitu juga dengan subsidi BBM dan gas. Seperti yang kita ketahui, jika harga BBM naik atau mengalami kelangkaan, maka disinilah peran pemerintah untuk memberikan subsidi biaya BBM kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dalam golongan rendah dapat menggunakan BBM tersebut dan gas untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak hanya masyarakat yang mampu saja yang mampu menggunakan BBM, namun masyarakat kalangan rendah juga bisa menggunakannya. Begitu juga dengan penetapan harga eceran tertinggi, yaitu kebijakan fiskal yang penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu, di mana pemerintah akan melakukan kebijakan berupa menaikkan harga sembako, misalnya menaikkan harga beli sembako dari pihak petani, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya dalam membeli harga beras, pemerintah membelinya dengan harga yang sesuai agar pendapatan petani juga bisa maksimal dan tidak mengalami kerugian dengan hasil usaha yang mereka lakukan. Baiklah, di sini kita akan melanjut materi tentang tujuan kebijakan fiskal. Untuk slide ini saya persilakan kepada Seluma Wanti untuk membacanya. Baik, Bu. Tujuan kebijakan fiskal 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, yaitu pada sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM meningkatkan, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong investasi. Tujuannya yaitu untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, yaitu pada sektor ekonomi negara memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan hingga usaha mikro. Yaitu pihak pemerintah akan melakukan tindakan yaitu menjaga dengan mengembangkan perekonomian. Contohnya dalam usaha mikro,
pemerintah akan ambil andil untuk mengawasi perkembangan usaha masyarakat. Apabila ada hal yang diperlukan, maka pemerintahlah yang akan menjadi fasilitator untuk kelangsungan atau lancarnya usaha mikro tersebut. Begitu juga dengan meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM meningkat, maka harapannya kualitas SDM tersebut punya kapasitas bersaing di dunia kerja nasional, internasional, hingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, di sini pemerintah akan melakukan pelatihan SDM. Seperti yang kita ketahui, untuk pelatihan SDM ini dapat dilakukan pemerintah melalui memfasilitasi pendidikan kepada setiap masyarakat untuk berkebebasan untuk bersekolah dengan tujuan untuk mengasah skill dan menambah pengetahuannya. Karena jika pengetahuan atau sumber daya manusianya sudah baik, maka dia akan memiliki kapasitas atau tingkat dan mutu daya saing yang bagus, sehingga dia dapat diterima dalam dunia kerja, baik di dunia kerja nasional maupun internasional, dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Begitu juga dengan yang poin yang ketiga, yaitu menjaga stabilitas harga barang. Salah satu tujuannya itu menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita lihat saat ini, kenaikan harga minyak goreng. Harga minyak goreng itu seperti di Indonesia saat ini, yaitu mengalami kelangkaan dan kenaikan yang cukup drastis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah penghasil minyak melalui hasil dari pertanian kelapa sawit. Namun, Indonesia juga mengalami kelangkaan akan minyak goreng khususnya. Nah, untuk mengatasi kenaikan harga ini, pemerintah harus melakukan pengawasan kepada pihak agen atau distributor yang melakukan stok persediaan minyak goreng untuk dalam jangka waktu yang lama atau dengan jumlah yang banyak, sehingga menyebabkan kelangkaan di dalam masyarakat. Dan untuk mengatasi tersebut, pemerintah harus melaksanakan pengawasan agar tidak terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi karena penimbunan suatu produk dan pada saat sudah di pasaran langka, maka akan dipasarkan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya perlu dilakukan pengawasan. Yang keempat yaitu fungsi kebijakan fiskal, yaitu mendorong investasi. Tujuannya yaitu untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi para pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh banyak pendapatan dari pajak usaha. Seperti yang kita ketahui, pemerintah juga turut serta dalam mengawasi kegiatan investasi yang ada di dalam negeri kita atau negara kita Indonesia, yaitu karena dalam kegiatan bisnis di pasar modal, banyak investor-investor asing yang dari negara asing yang menanamkan modal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, apabila semakin banyak pihak yang menanam modalnya di Indonesia, maka semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh negara kita dari hasil pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya untuk slide-nya saya persilakan kepada Dasmaria Parhusip untuk membacanya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu menjamin stabilitas ekonomi, yaitu melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua yaitu mengendalikan inflasi.
Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu melindungi stabilitas harga barang di pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kebijakan moneter, yaitu menjamin stabilitas ekonomi, yaitu dengan melakukan pengaturan dan penetapan terkait dengan peredaran uang di masyarakat. Yaitu seperti yang kita ketahui, jika semakin banyak tingkat uang beredar di masyarakat, maka akan menyebabkan inflasi, karena nilai guna dari uang tersebut akan berkurang karena sudah banyak yang beredar. Itulah mengapa pemerintah melalui bank dengan kebijakan moneter mengatur peredaran uang agar tetap stabil. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bertujuan dengan mengurangi uang yang beredar di masyarakat, menjaga ketersediaan uang di bank, sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Seperti yang saya katakan tadi, pihak bank akan melakukan penekanan terhadap tingkat uang beredar agar tidak terjadi inflasi akibat tingginya jumlah uang beredar, sedangkan nilai uang tersebut akan berkurang apabila semakin banyak uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga yaitu tujuan kebijakan moneter adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaan, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Seperti yang kita ketahui, semakin banyak jenis usaha atau kegiatan produksi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat permintaan akan ketenaga kerjaan, sehingga masyarakat atau sumber daya manusia akan banyak yang terpakai atau tidak ada lagi yang namanya pengangguran, sehingga mereka dapat menerima dan mampu bekerja dalam suatu lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu melindungi stabilitas harga barang di pasar. Seperti yang kita ketahui, dalam pemasaran harga barang, pihak dari pedagang tidak boleh sembarangan menaikkan harga atau menentukan harga secara sesuka-suka, namun ada ketentuan harga pasar yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya agar tidak ada yang menjual barang dengan harga yang mahal sehingga masyarakat tidak mampu membeli suatu produk tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Tujuannya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Yaitu wujud dari jenis kebijakan ini yaitu peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif di mana kebijakan yang diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum Ibu melanjutkan ke slide selanjutnya?
Tidak ada, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu mengenai instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank pada umumnya meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Nah, di sini pemerintah melalui pihak bank melakukan kebijakan uang ketat, yaitu tingkat suku bunga. Yaitu pemerintah menerapkan bunga di bank itu harganya standar. Istilahnya seperti ini. Apabila suku bunga dalam meminjam di bank itu rendah, maka masyarakat akan banyak yang meminjam ke bank. Otomatis bank akan kekurangan dana atau kekurangan stok uang. Karena banyak masyarakat yang akan berpikir karena meminjam di bank dengan bunga yang rendah. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah menerapkan suku bunga di bank itu tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat berpikir tidak sembarangan untuk meminjam di bank apabila tidak untuk kepentingan atau kebutuhan yang khusus, tidak hanya untuk kepentingan yang tidak bermanfaat seperti itu. Selanjutnya ada operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka. Selanjutnya, kebijakan rasio cadangan wajib, yaitu instrumen kebijakan moneter ini adalah di saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan ke masyarakat melalui pinjaman sementara. Bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Seperti yang kita ketahui, apabila di bank itu memiliki banyak ketersediaan kas, maka masyarakat akan bisa meminjam atau uang itu akan diedarkan kepada masyarakat dengan tujuan mendapatkan suku bunga sebagai pemasukan kepada pihak bank. Namun, apabila bank mengalami kesulitan atau kurangnya ketersediaan dana, maka cadangan uang kas yang di bank itu harus ditambah melalui uang peredaran dari masyarakat akan ditarik melalui uang yang diedarkan kepada masyarakat dengan meningkatkan suku bunga di tabungannya. Yaitu apabila kita meminjam ke bank, maka kita akan membayar tingkat suku bunga tergantung sebagaimana lamanya kita meminjam untuk pelunasan pinjaman kita. Yang keempat, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, yaitu tujuannya adalah hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Yaitu neraca artinya pemerintah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem perekonomian itu harus disesuaikan dengan nilai mata uang dolar Amerika sebagai tolak ukur dari tingkat atau nilai tukar rupiah di dalam kegiatan ekonomi internasional. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang dan lainnya. Seperti yang kita ketahui, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan mengontrol lapangan pekerjaan, yaitu dengan
memfasilitasi lapangan pekerjaan atau menambah lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat bekerja dalam suatu bidang dan tidak banyak yang mengalami pengangguran. Karena semakin banyak masyarakat yang bekerja, maka semakin banyak pula pendapatan yang akan diterima. Juga dengan pemasukan negara akan bertambah seiring dengan pendapatan yang dihasilkan oleh sumber daya manusia tersebut. Begitu juga dengan aktivitas produksi dan permintaan barang. Semakin tinggi tingkat permintaan barang dan jasa di lingkungan masyarakat, maka semakin besar pula pendapatan ekonomi yang diterima oleh pemerintah, otomatis akan mengalami serta mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, contoh kebijakan moneter di Indonesia. Contoh kebijakan moneter di Indonesia ini terdiri dari pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, penyediaan fasilitas overdraft, yang ketiga, penerbitan surat utang negara, yang keempat, program intervensi rupiah. Kesimpulannya, yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah dengan menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Lebih spesifiknya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yaitu untuk keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan fiskal dan moneter yang pertama yaitu dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal, kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan, kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat, sementara itu tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Demikian untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada dari anak didik kami yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Tidak ada, Bu. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu akan bertanya, menurut pendapat kalian, mengapa pemerintah itu perlu melakukan yang namanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Bagi yang ingin menjawab atau ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin bertanya dan ingin menambah jawaban, di sini saya akan menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan yang namanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Itu tujuannya adalah untuk mengatur serta mengelola keuangan serta kestabilan perekonomian di dalam negara. Karena jika tidak ada yang mengelola atau melalui kebijakan yang dibuat, maka akan ada pihak-pihak dari agen atau yang pelaku ekonomi yang bertindak sewenang-wenang dalam kegiatan perekonomian, di mana mereka seperti yang kita ketahui tadi, pemerintah itu mengatur
harga ecer tertinggi di dalam pemasaran atau pasar. Dimana jika kita ketahui jika pemerintah tidak menetapkan harga, maka akan ada pihak-pihak yang akan menaikkan harga jual barangnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan membeli kepada produksi atau pihak produsen dengan harga yang murah otomatis akan tidak seimbang. Oleh karena itu, disitulah peran pemerintah dalam menyikapi serta mengawasi sistem perekonomian di pasaran. Begitu juga dengan sistem keuangan, seperti yang kita lihat tadi bahwa pemerintah melakukan pengawasan melalui Lembaga Bank Indonesia, di mana akan menentukan tingkat uang beredar. Seperti yang saya katakan tadi, jika semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka semakin rendah pula nilai mata uang tersebut, nilai guna atau harga dari uang tersebut. Sehingga meskipun uang banyak yang beredar, namun harga atau daya beli dari uang tersebut tidaklah seberapa. Sehingga perlu dilakukan pemerintah untuk pengontrolan agar tidak terjadi inflasi di dalam masyarakat. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah perlu melaksanakan yang namanya pelatihan kepada SDM, penyediaan lapangan pekerjaan. Tujuannya agar pemerintah tersebut mampu menciptakan atau menghasilkan masyarakat yang bermutu serta berdaya saing, dengan tujuan semakin tinggi mutu dari seorang masyarakat atau sumber daya manusia tersebut, maka semakin tinggi pula daya saingnya, dan itu akan membawa dampak positif bagi negara, terutama dalam penerimaan. Jika semakin tinggi mutunya, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Jika dia mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, maka dia akan menerima pendapatan yang lebih besar. Pendapatan tersebut akan diterima kembali oleh negara, yaitu misalnya dalam berupa sektor kepemilikannya. Misalnya apabila dia semakin besar tingkat pendapatannya, maka dia akan memiliki atau membeli mobil, tanah, bangunan, dan sebagainya. Dan itu akan tentunya akan memiliki pajak atau menyetor pajak kepada pemerintah. Nah, dari hasil kendaraan itulah pemerintah menerima pajak dan sebagai sumber pemasukan bagi negara yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui kegiatan subsidi terhadap harga-harga yang naik seperti harga minyak, BBM, gas, yang tujuannya adalah agar masyarakat tersebut tidak memiliki keterbatasan atau tidak bisa menggunakan atau memakai kebutuhan yang telah disediakan oleh pemerintah akibat kenaikan harga yang melambung tinggi atau drastis. Baiklah, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan kita, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Silahkan untuk merespon. Krisdayanti hadir. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Dasmaria Parhusip. Hadir, Bu. Selumawanti. Tidak hadir, Bu. Oh, tidak hadir ya. Angelia Purba. Baiklah, mungkin banyak yang tidak hadir pada hari ini. Nanti hasil akhirnya nanti saya akan merekap daftar hadirnya terlebih dahulu. Baiklah,
Demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebagai kata motivasi terakhir dari saya yaitu jangan lelah berjuang, tetaplah belajar dari hal kecil pun itu, lakukan dengan usaha yang maksimal karena usaha yang sesungguhnya tidak pernah mengkhianati hasil. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dari anak didik kami sekalian. Apabila kalian ingin keluar room, Ibu persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Izin keluar room, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu, izin keluar. Ya, silakan.